ayo ikut ke rumah. Nah, itu saya diajak nyiram bawang merah waktu itu. Oke, Ketika terus? maghrib, dan itu dijelaskan betul Mm-mm. masalahnya apa, kendalanya dia apa, lalu solusi-solusi yang pernah diterapkan itu kayak apa, dan akhirnya lahirlah solusi sekarang itu. Halo, selamat pagi Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra hadir kembali untuk menemani Sobat Mako semuanya. Tentunya di podcast kita kali ini. Seperti biasa, masih di tengah pandemi, otomatis podcast kita gitu ya. Harus kita lakukan via Zoom, tapi bukan berarti kita tidak bisa sharing atau berbagi ilmu gitu ya di pagi hari ini. Dan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya sudah terhubung dengan salah satu pemuda pelopor kita gitu ya. Ada dan ini memang sedikit, bukan sedikit, ini amat jauh sekali gitu ya dari Kota Malang gitu. Tapi yang jelas beliau ini adalah sosok yang inspiratif banget kalau menurut Citra. Jadi ada Mas Rangga Ega Ya, Santoso. Langsung aja kita sapa. Mas Rangga, apa kabar? alhamdulillah baik Mbak Citra. Ini banyak yang gak tahu nih ya. Ngomong-ngomong Mas Rangga ini sebenarnya di mana sih? Dan jauh di sana kita beda benua gitu ya. Ya, saya sekarang kebetulan lagi mendapatkan amanah dari LPDP Kementerian Keuangan untuk melanjutkan studi Mhm. S2 di Inggris, tepatnya di Wow. kota Bedford, Mhm. dan lebih tepatnya lagi di Universitas Cranfield. Oke. Itu. Jadi ini memang lagi menempuh pendidikan di sana ya, S2 ya. Ya, Aduh benar luar Bu. biasa. Saya sampai merinding loh ya. Saya kalau melihat pemuda-pemuda kayak gini tuh rasanya kayak aduh takjub banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong di sana sekarang jam berapa Mas Ega? Jam 4 kurang seperempat Pagi? pagi. Iya, Tadi bangun jam karena berapa kira-kira? bangun jam 3 Bangun pagi. jam 3 pagi, luar biasa Saya ya. siap-siap khusus untuk masyarakat Mako ini. Nah, ini spesial banget. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ya, sebelumnya ya mengganggu waktu istirahatnya yang harusnya istirahat. Kita gangguin nih khusus untuk warga Kota Malang ya, Mas Rangga ya. Oke, Mas Rangga, kita kan ngomongin Hari Sumpah Pemuda juga gitu ya. Dan Mas Rangga ini adalah salah satu pemuda pelopor. Mungkin banyak yang nggak tahu Mas Rangga. Sebenarnya pemuda pelopor ini apa sih Mas Rangga? itu kalau kita lihat secara zahir begitu kalau dari luar, itu adalah Mm-mm. sebuah kompetisi mungkin ya Ya. untuk mengapresiasi giat-giat para pemuda yang umumnya di usia di bawah 30 tahun Mhm. yang memiliki sebuah program yang berfokus Oke. kepada masyarakat, untuk Mm-mm. masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat, seperti itu. Oke. Mhm. Kan Mhm. tetapi lebih dari itu ketika saya mengikuti gelaran pemuda pelopor Mhm. ini adalah memang benar-benar semacam strategi begitu untuk Pemkot, terutama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Mhm. menghidupkan kembali Mhm. Mhm. api-api dari para pemuda itu. Jadi semacam sebagai wahana begitu untuk kita semakin membuat semakin giat kita semakin lebih besar lagi, karena di sana juga ada proses mentoring seperti itu. Mhm. Mhm. Bagaimana caranya untuk mengoptimalkan program yang sudah kita rancang. Semacam itu. Oke. Tadi sangat-sangat positif sih untuk para pemuda untuk bisa ikut ke gelaran pemuda pelopor. Mhm. Walaupun skup programnya belum seluas yang dibayangkan. Seperti Mhm. itu. Mhm. Mhm. Nah ini kan kalau boleh tahu ya tadi Mas Rangga sempat singgung gitu ya, bikin sesuatu hal gitu ya seperti semacam ya kayak inovasi lah begitu. Kalau Benar. boleh tahu Mas Rangga pada waktu itu membuat inovasi seperti apa? Jadi saya membuat perangkap atau Mhm. pengendali hama Ya. di tanaman bawang merah atau tanaman hortikultura Mhm. seperti Mhm. itu. Jadi awalnya itu tahun 2016, Mhm. kepeloporan ini inovasi kepeloporan ini mulai lahir ketika saya melakukan magang sebagai Mhm. mahasiswa sarjana waktu itu di Probolinggo. Ya. Kebetulan pembimbing saya waktu itu di industri itu adalah Mhm. petani bawang merah, Bu. Jadi Oke. ya saya ditantang begitu karena mungkin pas pekerjaan di industri nggak begitu bagus. Ayo kamu saya kasih nilai bagus kalau misalkan Aha. bisa nyelesain masalah ini. Apa itu Mhm. Pak? Ayo ikut ke rumah. Nah itu saya diajak nyiram bawang merah waktu itu. Oke. Ketika Terus. maghrib, dan itu dijelaskan betul Mhm. masalahnya apa, kendalanya dia apa,
lalu solusi-solusi yang pernah diterapkan itu kayak apa, dan akhirnya lahirlah solusi sekarang itu Mhm, untuk mhm. membuat pengendali hama ngengat untuk tanaman bawang merah. Oh, oke oke. Pantes saya baca gitu ya, PI saya boleh selesai tapi ambisi saya masih tertinggal di Kabupaten Probolinggo. Ini adalah Iya, awalnya berarti ya? benar, Oke benar oke. banget. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Rangga ya, seperti apa sih awal mula gitu ya keikutsertaan, Mas Rangga di, Pemuda Pelopor ini? Jadi waktu itu ada kakak tingkat saya yang kebetulan juga di Universitas Negeri Malang, itu Mhm, memberikan informasi bahwasanya, giat yang kamu lakukan ini sudah cukup luas skupnya dan cukup masif. mhm, Ikutlah Pemuda Pelopor biar dapat bimbingan juga dari para mentor-mentor. oke. Seperti itu. Saya sebelumnya tidak pernah tahu kalau Kota Malang itu punya program seperti itu. Mhm, Dan mhm. akhirnya saya menuju ke Dispora Kota Malang konsultasi, dan ternyata memang bisa kalau program yang saya jalankan ini sudah bisa untuk ikut. Akhirnya saya ikut seperti itu. Oke, mhm, mhm, mhm. Itu sih. Aha. Dan pada waktu itu gitu ya, dari ini kan otomatis kan seluruh Indonesia ya, nggak hanya di Iya, Malang aja kan, betul kan? Jadi benar. pada waktu itu sampai akhirnya terpilih berangkat ke Inggris untuk studi ngelanjutin S2 di sana seperti itu. Dari seluruh Indonesia berapa orang? Kebetulan angkatan saya itu ada 6, kurang lebih 900. Kalau kaitannya dengan Pemuda Pelopor, Mhm. jadi saya ketika seleksi beasiswa itu Pemuda Pelopor sudah masuk seleksi nasional dan saya sudah Mhm. terpilih Oke. sampai 3 besar waktu itu. Nah itu, Wow, luar karena biasa. di dalam seleksi beasiswa ini juga Mhm. temanya LPDP itu aku pasti mengabdi. Mhm. Jadi juga saya sedikit banyak cerita tuh tentang program Pemuda Pelopor ini, dan jurinya juga lumayan terkesima bahwasanya belum studi pun saya sudah mulai pengabdian. Mhm. Jadi Benar benar benar. setelah selesai studi saya akan melanjutkan pengabdian ini gitu. Wah, luar biasa. Saya sampai merinding loh Mas Rangga yang cerita, tapi saya yang merinding ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Tapi boleh diceritakan gitu Mas Rangga hikmahnya apa sih atau manfaatnya gitu Mas Rangga tergabung atau terpilih gitu ya menjadi pemuda pelopor. Ya, yang pertama yang paling saya rasakan itu adalah jejaring. Jadi saya Mm-mm. banyak bertemu juri-juri, Oke. saya bertemu banyak pegawai atau staf kementerian yang itu juga sangat memiliki ambisi begitu di dalam pengembangan pemuda. Mhm. Kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman yang di provinsi-provinsi lain yang juga beberapa ada memiliki yang program yang sama dengan saya dan bisa sharing-sharing setelah acara untuk pengembangan yang lebih lanjut seperti itu. Mhm. Itu sih, Mhm. tapi ditambah juga networking kepada para orang-orang yang selalu support di dalam perjalanan Pemuda Pelopor sih, kayak Mhm. petani begitu dan lain Mhm. Mhm. sebagainya. Mhm. Ini sangat luar biasa ya karena nggak semua orang diberi kesempatan seperti Mas Rangga. Ini memang bisa jadi contoh gitu ya untuk pemuda-pemuda yang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai Hari Sumpah Pemuda nih Mas Rangga ya. Menurut versinya Mas Rangga, bagaimana sih seharusnya seorang pemuda gitu ya untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda itu sendiri? Wow, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya pribadi memandang peringatan Hari Sumpah Pemuda itu adalah sebagai semacam checkpoint begitu atau Mhm. pengingat sih. Kalau setahun terakhir ini progres apa yang kaitannya dengan pemuda dan Mhm. hubungannya dengan Indonesia itu apa seperti itu. Kalau memang misalkan tidak ada ya tidak masalah, tetapi kita juga harus punya tujuan ke depannya itu mau memberikan apa begitu sebagai pemuda kepada negara dan mungkin sekitarnya dululah yang paling ringan seperti itu. Mhm. Pengingat sih menurut saya yang paling paling bisa diketahui kalau misalkan ini harus sekarang Hari Sumpah Pemuda. Oh, giat apa yang sudah saya berikan kepada negara ya seperti itu. Hmm. Itu sih. Oke, setuju ya. Memang harusnya apa yang harus kita berikan kepada negara, jangan menunggu kita dikasih apa sama negara kita, Iya, begitu ya Mas ya. benar. Benar, benar, benar. Tapi memang seharusnya ini kan era digital ya, dan kemajuan teknologi sudah semakin canggih seperti itu gitu. Harusnya seorang pemuda ini bisa menyumbangkan apa sih kalau dari menurut versinya Mas Rangga gitu ya? Yang jelas apapun yang dimiliki selama itu dalam hal positif Mm-mm. pasti harus dikembangkan dan harus disalurkan kepada arah yang tepat. Contohnya Oke. kalau misalkan saya, Mm-mm. kebetulan saya hanya bisa berinovasi dan juga hanya bisa membuat karya tulis begitu atau Mm-mm. produk-produk yang Mm-mm. berkaitan dengan manufaktur.
ya sudah mungkin peran itu yang bisa saya optimalkan dan juga bisa saya berikan kepada negara di masa depan. Akhirnya ya mungkin saya fokus untuk mempelajari bidang itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik di masa depan, seperti itu sih. Jadi fokus ke Oke. bidangnya dulu aja, mastery skill-skill di situ itu, kemudian berikan kepada lingkungan sekitar. Oke, oke, oke. Dan kalau bisa dilihat sebenarnya memang banyak ya pemerintah kita yang sudah diberikan gitu ya, seperti halnya kayak pemuda pelopor ini kan juga salah satu sarana begitu ya, Mas Rangga ya. Tapi mungkin kalau menurut Mas Rangga sendiri tantangan utamanya nih yang dihadapi oleh pemuda-pemuda kita itu seperti apa sih? Ini sedikit lebih dalam sih, ketika saya datang ke sini, pikiran saya itu semacam auto mengkomparasi begitu. Bagaimana kultur di Indonesia sama Bener, di bener, bener, bener. Inggris ini seperti apa. Dan yang sangat-sangat saya rasakan adalah lingkungan suportifnya sih Mbak. Jadi yang paling kita mungkin tertinggal jauh begitu. Karena banyak pemuda di kampung-kampung saya sendiri pun juga banyak yang memiliki inovasi, tetapi selalu tidak tahu atau selalu mentok begitu. Ini inovasi mau dibawa kemana, kaitannya mungkin dengan implementasinya atau pengoptimalannya. Itu bagaimana, sedangkan di sini yang saya rasakan tuh ide sekecil apapun, sejelek apapun menurut kita ketika kita ngomong itu pasti dibantu untuk diarahkan untuk ini harusnya seperti ini, dioptimalisasi begitu sih. Itu lingkungannya sangat suportif dan juga sarana prasarana sangat suportif. Dan Jadi memang tidak heran kalau memang beberapa anak-anak muda di sini tuh sudah pandai untuk membuat ini, membuat itu, membuat sana, memang budayanya itu sudah sangat mendukung untuk melakukan itu. Sedangkan kalau di kita mungkin ya kita mau konsultasi ke universitas atau kemana itu masih terbatas administrasi atau bagaimana, kadang si informannya juga sibuk dan lain sebagainya, sedangkan di universitas kita juga nggak ada pakar di bidang itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu sih, semacam ada connecting dot yang harus disambung lah. Nah itu. Itu. Jadi benar-benar basic banget sih Bu, mungkin di komunikasinya sih yang berbeda. Terus itu tadi sarana prasarana seperti itu. Jadi memang kalau di sana kepekaan lebih sensitif ya Mas? Ya benar. Dan juga satu hal, kalau misalkan kita butuh dana untuk mengeluarkan ide-ide di otak itu di sini mudah banget. Banyak sekali kayak funding source gitu, banyak banget. Gitu. Dan itu menurut saya juga salah satu keunggulan sih dibandingkan di negara kita. Tapi bukan berarti negara kita buruk, tidak. Tapi kalau di negara kita itu sangat strict, ide-ide yang sangat-sangat benar-benar selektif, yang sangat-sangat realistis, yang baru bisa diberi funding, dan itu pun kadang nggak begitu banyak ataupun prosesnya lama, sehingga kita pun yang sudah punya hasrat dan minat mulai terkikis sedikit demi sedikit begitu. Nah ini kadang permasalahannya di situ ya Mas Rangga ya. Kadang kan kalau mungkin di kita itu ketika seseorang punya ide gitu ya, ingin disalurkan gitu, terus responnya tidak cepat gitu ya, tanggapannya itu tidak cepat, akhirnya udah malas keduluan. Iya. Gitu, bener gak sih? Iya. Ini yang akhirnya momentumnya membedakan itu ya. hilang gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, Mas Rangga sudah tinggal di sana berapa lama Mas Rangga? Mulai akhir September, kurang lebih hampir 3 minggu sih ya. Jadi ini udah mulai beradaptasi ya? Benar banget. Dari jamnya, kemudian juga dari suhunya, dari budaya kita hidup di dapur, di mana gitu, sangat berbeda. Tapi gitu. memang perbedaannya jauh nggak sih? Mungkin dari sisi kalau tadi kan pasti suhu berbeda ya dengan Kota Malang begitu. Dari sisi makanannya? Sangat berbeda. Kebanyakan di sini yang dijual itu seperti roti-roti sandwich begitu. Roti yang sangat keras begitu, dan saya juga masih belum bisa adaptasi sih, karena ketika makan roti berapa banyaknya pun itu kadang masih lapar, jadi saya beli nasi. Ya. Kalau kita kalau belum makan nasi belum makan itu ya, cemilan. Belum, masih cemilan. Kita orang Jawa berarti sama begitu ya. Kalau di sana masih roti gitu ya, kalau kita kalau nggak makan nasi nggak kenyang begitu. Oke. Nah kembali lagi nih Mas Rangga ya, bagaimana sih kalau Mas Rangga melihat gitu ya anak-anak muda Indonesia gitu, terus yang kontribusi apa gitu ya yang bisa
diberikan gitu, khususnya untuk anak muda milenial sekarang gitu, karena semua akses ini sangat mudah kalau menurut saya, teknologi yang udah semakin canggih, media sosial juga gitu kan. Kontribusi apa nih yang bisa diberikan oleh pemuda-pemuda milenial kita? Ya, ini juga hasil dari perjalanan saya selama kontemplasi di sini sih. Jadi terkait dengan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk Indonesia, itu kalau perspektif saya benar-benar sangat luas sih Mbak. Jadi semakin ke sini, maksudnya semakin ke sini, saya tuh semakin memahami bahwasanya kita itu memiliki jutaan masalah banget di sisi pertanian, di sisi perdagangan, di kesehatan, di administrasi, dan di lain sebagainya. Tetapi di situ itu ternyata juga ada triliunan potensi, bahkan lebih banyak dari masalahnya yang menunggu untuk di-convert, istilahnya diubah menjadi sebuah solusi yang bisa men-tackle jutaan masalah tadi itu. Nah, disinilah peran krusial para pemuda yang katanya jumlahnya kan banyak toh, seperti itu, dan punya energi yang lebih untuk bisa bergerak sana-sini, mobile begitu, untuk berusaha menjadi jembatan yang bagus untuk potensi dan solusi dan masalah ini untuk menjadi solusi. Nah, kembali lagi, jadi mungkin teman-teman para pemuda, mungkin para pendengar dari Mako ini harus bisa teliti dulu kayak potensi apa atau bahkan apa yang dimiliki dalam diri sendiri. Kemudian asah itu semua, soft skill itu semua dengan membaca, dengan konsultasi, dengan diskusi, dengan bertemu dengan banyak orang yang ada di lingkungan itu, dan disitulah nanti akan terbuka sedikit demi sedikit bahwasanya ada peran yang mesti saya ambil di situ. Nah, itu optimalkan di situ. Jadi sangat luas sekali sih kontribusinya, apa yang bisa dilakukan sangat luas. Mungkin bagaimana cara mengkoordinir sampah di lingkungan RT atau bagaimana dari skup sekecil itu sih. Oke. Kalau memang kalian tidak melihat ada masalah di situ, berarti yang salah cara pandang kalian sih kalau menurut saya, karena semakin kalian membaca, semakin kalian berdiskusi dengan Pak RT, mungkin Pak RW, Pak ada masalah apa sih? Seringan itu aja pertanyaannya, pasti banyak banget. Dan itu pasti juga menunggu uluran tangan kalian untuk bisa diselesaikan. Contohnya itu tadi, kalau misalkan informasi vaksinasi atau informasi tentang COVID sudah jelaskah di daerah kalian, lah seperti itu, hal-hal seperti itu. Dan sangat banyak banget, jutaan jumlahnya. Tapi memang paling benar adalah dari lingkungan kita sekitar dulu ya, Mas Rangga ya. Baru kita meluas gitu atau melebar seperti itu. Nah, Mas Rangga ngomongin masalah tentang pemuda pelopor sendiri. Sebenarnya ini apakah ada komunitasnya begitu ya? Atau mungkin kayak ada apa ya, program-programnya gitu atau kayak gimana sih sebenarnya? Ada. Pasca mengikuti pemuda pelopor itu kita punya komunitas di skup Jawa Timur, namanya Forum Pemuda Jawa Timur. Nah, itu juga ada kepengurusannya di situ, yang tahun ini kebetulan diketuai Mas Pranoto dari Blitar, dari Kanigoro Blitar. Itu juga tiap tahun ada beberapa program kayak roadshow, terus konsultasi untuk kaitannya juga untuk optimalisasi ide maupun proposal dari teman-teman adik-adik yang sedang ikut seleksi, seperti itu. Banyak sih, dan itu juga terhubung loh antara satu kota dengan kota yang lain. Pokoknya kita ngumpul bareng di grup itu. Kalau misalkan punya masalah, Mas, aku pengen roadshow nih ke Tuban, ya apa ini gimana? Yang Tuban bisa koordinasi dengan daerahnya untuk menyiapkan tempat atau mencari masa dan lain sebagainya. Jadi mulai suportif sih di situ. Dan ini luar biasa ya, jadi terkoordinir gitu ya Mas ya, dan Benar, saling bantu, saling berbagi informasi antara satu daerah dengan daerah yang lain begitu ya. Benar. Nah, sejauh ini kalau Mas Rangga sendiri, kan Mas Rangga sudah tergabung nih ya di pemuda pelopor begitu. Bagaimana kontribusinya, baik secara program gitu misalnya? Kebetulan saya tidak masuk dalam struktur pengurus, akan tetapi saya masuk di tim teknisnya begitu untuk itu tadi menggodok para adik-adik yang sedang ikut kompetisi di sisi PPT-nya, di sisi proposalnya, kemudian di cara bagaimana dia menampilkan administrasi datanya, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman saya ketika seleksi itu benar-benar masih terekam begitu, Mbak, di otak. Jadi yang dimau juri itu seperti apa saya masih tahu, dan itu yang saya share ke teman-teman, karena kebetulan juga masih repot studi, jadi nggak mau ngambil struktur di kepengurusan, takutnya malah saya yang nggak bisa tanggung jawab ke sana, jadi
compang-camping nanti Heeh, heeh, takutnya heeh. jalannya organisasinya Mhm, begitu. mhm, mhm. Ini jadi sedikit menarik ya. Dulu kalau boleh tahu gitu waktu Mas Rangga gitu ya, waktu mendaftar, kemudian tadi juga sempat ketika diuji sama juri, masih ingat banget tuh kayak gimana sih Mas rasanya? Ya cukup berbeda sih dari mungkin kita bisa kita sebut kompetisi ya. Heeh. Berbeda dari kompetisi-kompetisi yang pada umumnya diselenggarakan di ranah-ranah mahasiswa begitu karena Mhm, mhm. kalau di sana memang kita benar dituntut untuk inovasinya mana, ini bagaimana kayak kebagusannya gitulah. Tapi kalau di Mhm, pemuda mhm. pelopor dampaknya sih yang lebih diminta untuk kita report ke mereka begitu. Oke. Berapa Mhm, orang yang sudah mhm. terlibat, lalu kamu katakan ini untuk orang dan dari orang dan untuk mereka sendiri itu parameternya apa kayak gitu-gitu lebih Mhm, digali di situnya. Kayak mhm, mhm. bener nggak kamu melibatkan mereka dan mereka benar-benar menerima programmu Iya. itu Mhm, seperti mhm. itu. Oke. Kemudian juga digali aspek ekonomisnya karena kemarin banyak peserta yang menurut saya itu kurang tepat cara menjawabnya karena mereka mencari semacam rupiah begitu dari program yang dijalankan. Nah, itu juga saya wanti-wanti ke adik-adik, jangan sampai pasti pertanyaan itu muncul dan jangan sampai menjawab seperti itu begitu. Oh, iya, Karena iya, ini iya, berbeda iya. dengan berwirausaha, program Mhm, wirausaha. Ini mhm, murni mhm, untuk masyarakat dan kita berikan apa yang kita punya untuk masyarakat seperti itu. mhm, mhm. Berarti memang ada Itu sih. teknisnya. Ada banget dan mungkin kalau saya bisa saya katakan apa ya parameter penilaiannya itu loh beda sama program-program yang lain dan itu cukup Oke. tricky sih. Ah hah, ah hah. Jadi waktu Program Mas sebagus apapun, heeh, kalau misalkan kita memang delivery-nya nggak begitu bagus dan nggak bagus, sesuai bener. dengan konsep acaranya itu juga bisa putus di tengah jalan. Kaitannya dengan Wah, seleksi ya, bukan dengan ah hah, programnya ah hah. seperti itu. Jadi ini memang nggak harus apa namanya, maksud saya nggak dibutuhkan pinter saja gitu ya, tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan berarti? Benar, benar. Oke, 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 baik, baik, baik. Tapi waktu itu kalau Mas Rangga sendiri programnya berarti yang Hama ini yang dipresentasikan? Iya, iya, Oke. Mhm, mhm. Tapi ini memang bagus ya karena semua orang pasti butuh gitu ya karena hama ini adalah betul. sumber permasalahan bagi para petani juga ya seperti itu. Tapi memang kalau Mas Rangga tadi bilang gitu ya bagaimana cara kita mengkomunikasikan, pinter juga adalah salah satunya juga gitu ya. Bahasa ini kan juga mempengaruhi ya Mas Rangga. Benar, benar Mhm, karena mhm, beberapa bukan juri sih kayak mhm. tukang fotonya begitu sama staff-staffnya itu juga ngomong setelah saya presentasi itu, wah presentasi kamu bagus banget, PPT kamu bagus banget gini gini gini. Mhm, mhm. Nah saya dari situ juga berusaha untuk mencerna bahwasanya memang oh iya ya mungkin tata cara bahasa dan juga penampilan itu juga dinilai penampilan slide-nya maksudnya Oh, oke, oke. seperti itu kayak alur berbicaranya bagaimana runtut Mhm, enggak mhm. seperti itu. Jadi banyak banget sih yang saya dapatkan di gelaran pemuda pelopor itu selain itu Mhm, tadi mhm, mhm. insentif dari pemerintah seperti itu. Mhm, mhm. Jadi memang harus belajar public speaking juga kali ya, Benar, Mas? benar karena kita Oke. presentasinya itu 4 kali kalau nggak salah itu di seleksi nasional seleksi nasional itu kan ada presentasi yang pertama Mhm, kita mhm. diundang ke Jakarta itu juga presentasi. Oke. Kemudian yang kedua penilaian lapangan itu kita juga presentasi sebenarnya Mhm, mhm. head to head dengan juri utamanya begitu dengan keliling-keliling itu sebenarnya juga presentasi. Terus kemudian yang ketiga kita presentasi lagi diundang untuk ke Jakarta tiga besar pemilihan tiga besar. Jadi presentasinya banyak banget sih dan itu juga kemauan kita itu juga bisa dinilai dari situ karena banyak masukan dari juri yang sama, Mhm. itu mereka pasti lihat perbedaannya apa ya dengan presentasi yang sebelumnya, kayak sebelumnya dikasih masukan, "Mas, tolonglah dikasih perbedaan alat ini dengan alat sejenis itu gimana?" Nah Mhm, itu, mhm. ketika kita nggak tambahkan dan pasti mereka tahu kok, mereka punya catatan seperti itu. Oke. Lumayan kompleks sih, Mbak, kalau teknis ya, teknis seleksinya, Aduh. tapi menarik sih untuk dijalani. Tak terbayang gitu ya debar-debarnya kayak gimana Iya, gitu ya. bener, Tapi bener akhirnya banget. dari semuanya timbullah gitu ya hasilnya sekarang Mas Rangga sudah ada di London di Inggris gitu ya. Ini sangat luar biasa dan semoga bisa menjadi contoh tentunya. Mungkin yang terakhir nih ya Mas Rangga, tanggapan Mas Rangga sendiri nih atas pemuda kita di era digital yang memang kita tahu ini adalah hegemoni ya di media sosial seperti itu. Apakah sudah produktif dan juga sudah positif seperti itu? Nah itu,
Ini benar-benar tantangan digital ini menurut saya tantangan yang paling besar sih, terutama untuk generasi pemuda yang di bawah 12 tahun mungkin. Mhm, mhm. Karena di era disrupsi ini benar-benar kalau kita pengen hancur, ya kita main HP atau kita main teknologi dan lain sebagainya. Kalau Mhm, kita memang pengen benar-benar resourceful begitu, mhm, kita juga mhm. bisa pakai HP dan juga pakai komputer dan teknologi yang lainnya. Jadi menurut saya sih teman-teman juga gimana ya, harus positif lah, harus lebih positif dan juga harus lebih bijaksana sih dalam penggunaan Oke. teknologi informasi terutama itu. Untuk sekiranya carilah informasi atau masukkanlah otak ini ke dalam ember yang berisi informasi yang Mhm, mhm. benar-benar itu positif. Lah kita bisa tahu dari mana kalau memang itu positif. Pokoknya itu membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik, itu aja. Dan Oke. memberikan manfaat kepada yang sesama seperti itu. Bukan berarti saya terus melarang mereka untuk bermain game seharian, Mhm, tidak. mhm, Tapi mhm. mungkin intensitas waktunya sih lebih dikurangi karena manfaat itu hanya ada atau hanya memberikan pada aspek individunya si pemain saja, Mhm, tapi mhm. mungkin dari keluarga diabaikan, dari Benar, benar. teman-teman sekitar diabaikan, dan mungkin kalau misalkan ada tetangga yang sedang apa begitu terabaikan, dan itu kan banyak negatifnya toh akhirnya. Mhm, Nah, mhm. kayak gitu, itu contoh kecilnya seperti itu sih. Jadi lebih bijaklah dalam penggunaan teknologi informasi, dan itu benar-benar semua, bahkan materi-materi kuliah saya saja itu kan cuma dikasih konsep-konsep dasarnya, sedangkan sisanya cari aja di internet begitu. Mhm. Nah itu, jadi ya itu tadi, saya semakin kesini semakin tahu kalau benar-benar internet ini sangat-sangat mutakhir sih untuk Mhm, mhm. merubah seseorang menjadi ke arah yang lebih positif atau bahkan negatif. Oke, oke, Sebaliknya oke. begitu. Mhm, mhm. Memang benar kita harus pintar-pintar untuk menggunakan teknologi dan juga informasi yang kita dapatkan juga harus kita sharing, kita saring gitu ya, Mas, ya. Iya, Apalagi pandemi ini kan juga membuat orang tuh akhirnya mau tidak mau kan kesehariannya benar, bisa bergantung dengan gadget kan kalau kita bisa lihat kan benar. seperti itu gitu ya, Mas. Di era zaman saya dulu mungkin zamannya Mas Rangga mungkin kan tidak seperti sekarang gitu ya. Sekolah dengan online akhirnya mau nggak mau menggunakan handphone terus begitu ya. Iya, Oke, 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 baik. Eee, oke, karena memang waktunya ya, Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Rangga nih ya, untuk para pemuda kita supaya, Mas Rangga ini kan juga salah satu jadi contoh begitu ya, iya. seperti apa? Jadi pesannya singkat sih, mungkin semangatlah dalam berproses karena pasti sakit banget dan pasti menyita waktu waktu banget dan menghabiskan tenaga bahkan biaya dan lain sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang sedang eh, dalam asa untuk menghidupi ambisinya atau hasratnya, tetap semangat aja karena satu saat itu pasti akan terwujud, entah tahun depan atau 2 tahun lagi, karena nggak ada yang mengkhianati hasil kok. Benar-benar kita yang effort yang kita masukkan dalam itu pasti juga akan keluar segitu. Dan itu benar sih. Pokoknya ketika stres, mungkin ketika boring, bosen, Mhm, deadlock, dan mhm, lain sebagainya, istirahatlah sebentar lah dalam hal apapun, kemudian lanjutkan lagi proses itu. Entah dalam pemudah pelopor, entah dalam istilahnya untuk mendapatkan goals tertentu di pendidikan, dan lain sebagainya. mhm, mhm, Itu mhm. sih. Oke, capek boleh, berhenti jangan. Capek Iya, boleh gitu ya, benar. berhenti sejenak gitu ya, tapi jangan sampai putus gitu ya untuk tidak melanjutkan lagi, seperti itu. Oke, Mas Rangga terima kasih banyak atas waktunya. Terima Saya, kasih. senang sekali bisa ngobrol ya pagi hari ini dan benar-benar bikin saya dari tadi tuh merinding terus ya apa yang diutarakan oleh Mas Rangga ini gitu dan sukses terus untuk studinya di sana. Amin. Semoga cepat selesai. Ini kan masih dari bulan September ya. Kira-kira butuh berapa waktu lama lagi di sana, Mas? Sampai bulan September juga tahun depan. Sampai tahun depan berarti 1 Iya, tahun di sana ya. iya. Oke kalau gitu sukses terus, semoga bisa beradaptasi ya dengan roti-roti dan juga yang lainnya di sana. Begitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng lagi gitu, mungkin ketika Mas, Rangga sudah balik lagi ke Indonesia di sini gitu Boleh. ya. Sehat terus Mas Rangga, Oke, terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Nah itu tadilah Sobat Mako obrolan saya dengan
salah satu pemuda pelopor gitu ya, ada Mas Rangga Ega Santoso yang sekarang ini lagi menempuh studi di Cranfield University seperti itu. Saya jadi ingat memang kata-kata dari quotes dari Bung Karno waktu itu ya, beri aku 10 pemuda maka akan aku goncang dunia. Dan ini yang akhirnya jadi patokan untuk kita semua pemuda-pemudi Indonesia yang tentunya harus bisa berkontribusi untuk memberikan apa yang terbaik untuk negara kita. Jangan tunggu negara kita memberikan terhadap kita, tapi apa yang sudah kita sumbangsikan kepada negara kita. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.